yang terjadi ketika pelaksanaan suatu pondasi dalam. Nah, seiring dengan itulah ya, karena pondasi bore pile ini sudah sangat pesat kita gunakan di dunia jasa konstruksi, maka itu tema ini kita ambil ya. Dan di sini ada wash boring, yang maksudnya itu bor dengan bantuan air. Ya, wash itu apa ya? Dia dibor, kemudian di wash, dicuci. Ya. Dan kita akan melihat ya, apa sih ya kelebihan daripada pondasi sistem wash boring ini atau pondasi boring kita bandingkan dengan pondasi tiang pancang. Ya, ada tiang pancang, ada juga yang jacking pile, ya, itu di press. Jadi beberapa metode pelaksanaan yang berbeda-beda. Ya, memang sasarannya adalah untuk melaksanakan suatu pondasi tiang. Nah, yang tadi saya sudah mengatakan itu ada masalah lingkungan, ya. Jadi masalah lingkungannya ketika pemancangan, kalau kita lihat di gambar sebelah kiri ini pemancangan dia menggunakan diesel hammer. Jadi diesel hammer itu tingkat kebisingan juga tinggi, ya. Kemudian getaran, ya. Ketika memancang terjadinya getaran yang akan mengganggu bangunan di sekitarnya, juga mengganggu kenyamanan ya, kenyamanan bangunan-bangunan yang ada. Misalkan bangunan yang berdekatan, mereka akan terganggu ya ketika melaksanakan aktivitas, seperti kalau dia ada perangkat elektroniknya seperti komputer dan lain-lain, itu akan terpengaruh oleh getaran-getaran yang ada. Nah, itu yang dikatakan masalah lingkungan. Ya. Kita lihat di sini dalam pembangunan tersebut banyak bangunan besar seperti gedung, jembatan, menara, dan bangunan lain didirikan. Untuk menahan beban bangunan yang berat tersebut, tentunya diperlukan fondasi yang kokoh. Apabila kondisi tanah di permukaan tidak mampu menahan bangunan tersebut, maka beban bangunan harus diteruskan ke lapisan tanah keras di bawahnya. Untuk itu, sering dipakai konstruksi pondasi dalam berupa tiang pancang atau bore pile. Jadi di sini dikatakan bahwa pondasi tiang pancang atau bore pile ini kita gunakan untuk mencapai lapisan tanah keras yang di bawah atau di cukup dalam karena di tanah permukaan itu daya dukungnya tidak mencukupi. Kemudian pondasi tiang pancang sering dipakai pada lahan yang masih luas dan kosong, di mana getaran yang ditimbulkan pada saat aktivitas pemancangan berlangsung tidak mengganggu lingkungan sekitarnya. Jadi kalau lahannya masih kosong, itu masih lebih efektif ya kita menggunakan pondasi tiang pancang. Ya, kerjanya cepat, lahannya tidak kotor karena lumpur. Ya, masalah stok tiangnya juga, material tiang bisa lebih bagus karena merupakan precast ya yang bisa dilaksanakan dengan baik dibandingkan dengan bore pile yang mesti cast in situ. Jadi pengecoran di tempat, tentu mutu daripada tiang pancangnya akan bisa jauh lebih bagus ya. Nah, cuma masalah tadi kan masalah lingkungan saja ya. Nah, terus kalau lahannya kosong, di mana getaran yang timbul pada saat aktivitas pemancangan berlangsung tidak mengganggu lingkungan sekitarnya. Namun, jika bangunan tersebut didirikan di lokasi yang telah padat penduduknya, maka getaran yang ditimbulkan akan menimbulkan masalah karena sangat mengganggu dan dapat merusak bangunan di sekitarnya. Nah, itu yang kita katakan masalah lingkungannya. Nah, dengan bore pile secara umum kita sih berharap bisa mendapatkan suatu pelaksanaan konstruksi yang ramah lingkungan ya.
Jadi dalam hal ini pemakaian pondasi bore pile merupakan pilihan pondasi yang tepat. Pada proyek besar, di mana sarana transportasi mendukung dalam pembuatan bore pile, sering digunakan alat berat berupa kren. Ya, jadi bore pile juga kita harus menggunakan ya seperangkat alat-alat berat yang berkaitan dengan pelaksanaan bore pile itu. Namun untuk proyek kecil, apalagi jika sarana transportasinya kurang mendukung, penggunaan kren sering mengalami kesulitan karena untuk mobilisasinya dibutuhkan pendanaan yang cukup besar, sehingga biaya proyek menjadi tidak ekonomis. Nah, untuk penggunaan kren ya memang ya kalau dilaksanakan untuk proyek-proyek besar ya cukup efektif. Tetapi kalau untuk proyek kecil itu sudah tidak ekonomis lagi karena mop ya dari alat kren itu sangat high cost sekali. Nah, untuk washboring ya, washboring itu dimungkinkan ya dengan tidak menggunakan kren. Jadi washboring bisa dari peralatan yang canggih ya sampai peralatan yang cukup simpel itu bisa diterapkan. Ya nanti kita akan lihat ya pelaksana washboring itu seperti apa. Sebelum itu kita lihat dulu ya setiap metode kan ada kelebihan dan kekurangannya. Nah, di sini ada beberapa item kelebihan pondasi bore pile. Jadi pondasi bore pile itu cocok dipakai pada area pekerjaan yang sempit dan terisolir. Ya, karena dia bisa tidak perlu harus ada suatu lahan yang luas untuk penumpukan tiang, pengangkatan tiang dan lain-lainnya. Ya. Kemudian alat ini dapat menjangkau lokasi yang areanya tidak dapat dimasuki alat berat. Berikutnya, karena alat ini memiliki bore pile tunggal yang dapat dipasang pada gearbox atau alat bor. Kemudian diameter lubang pondasi dapat ditentukan sesuai dengan kebutuhan pengeboran. Titik dengan diameter antara satu dengan yang lainnya. Jadi misalkan kalau kita ingin membutuhkan diameter tertentu, kita bisa rancang aja. Ya, jadi tidak sepraktis ya. Mungkin ya tidak praktis kalau itu adalah tiang-tiang yang precast yang sudah ditentukan diameter 30, diameter 35, diameter 40. Kalau untuk bore pile kita butuh diameter 60, 65, 70 itu memungkinkan untuk dilaksanakan. Jadi dia tidak ada suatu keterikatan dimensi bore pile-nya. Kemudian dengan menggunakan alat ini, diameter lubang bor berapapun dapat dikerjakan. Ya, tadi sudah disampaikan ya. Ada yang sampai 1 meteran, 1,20 meter juga ada. Jadi itu bisa dikerjakan. Terus menyesuaikan dengan kebutuhan dan metode kerja yang ditentukan. Pondasi bore pile cukup fleksibel dalam penerapan alat. Saat melakukan pengeboran, jelas banyak tahapan yang harus dilalui. Nah, kelebihannya apabila menggunakan alat bor ini adalah dapat didirikan sebelum tahapan selanjutnya selesai dilakukan. Jadi proses pengerjaan pengeboran tidak membutuhkan waktu yang lama. Dasar pondasi dapat diperbesar. Nah, di sini itu pengeboran di dasar pondasi itu bisa dilebihkan sehingga artinya apa ya? Di bahagian dasar yang berhubungan langsung ya, yang ujung tiang itu bisa dibuat lebih gemuk dan lebih besar. Kemudian kelebihan selanjutnya dari penggunaan bore pile adalah dasar pondasi dapat diperbesar ya, tadi sudah dikatakan sesuai dengan kebutuhan. Jadi hal ini dapat juga memberikan keuntungan lain, yaitu memberikan daya dukung tanah yang besar. Jadi dengan dasar atau tapak ujung tiang yang besar, dia akan mendapatkan daya dukung ya, end bearing pile atau point bearing pile yang besar.
Terus untuk gaya tarik maupun gaya tekan, terus tidak menimbulkan getaran pada tanah, itu juga kelebihannya. Jika dilihat dari peralatan ini, pengeboran pasti akan menimbulkan bergetar ya kalau dengan pondasi pancang tadi ya. Kemudian di sini dikatakan ya, adanya retak pada tanah sehingga dapat menyebabkan bangunan bergerak kalau ada pemancangan ya. Dengan menggunakan alat bore pile ini ya dapat menghindari hal-hal tersebut. Ya, namun setiap metode dia punya kelebihan ya pasti punya kekurangannya. Jadi kekurangan bore pile ini bergantung kepada cuaca. Meskipun memiliki berbagai jenis kelebihan, alat bore pile juga tidak luput dari kekurangan ya. Jadi kalau ketika hujan lebat atau cuacanya tidak mendukung ya, tidak bisa kita laksanakan pengeboran dan pengecoran ya. Dan hal itu masih memungkinkan ya kalau kita melaksanakan dengan tiang pancang. Kemudian apabila keadaan cuaca kurang mendukung akan berpengaruh pada proses pengeboran. Ya, tadi karena pengaruh cuaca. Kohesitas tanah, alat bore pile ini apabila digunakan di lokasi pengeboran dengan tanah berpasir atau berkerikil itu juga ada kesulitan ya, menembus lapisan-lapisan kerikilnya. Ya, karena harus menggunakan alat bantu lainnya. Untuk mencegah kelongsoran bisa menggunakan bentonik ya sebangsa zat kimia untuk menaikkan density daripada air yang ada dalam lubang bor. Fungsinya adalah sebagai penahan tanah agar tidak longsor. Sebab lokasi yang demikian rawan mengalami penurunan tanah yang dapat menghambat pekerjaan pondasi bore pile. Dapat menimbulkan tanah runtuh. Untuk mencegah terjadi hal demikian dibutuhkan pemasangan casing. Jadi kalau bore pile sangat memungkinkan menyebabkan tanah runtuh, maka itu dipasang casing agar tidak terjadi kelongsoran pada lubang galian. Pemasangan casing untuk pengamanan saat pengeboran tetap tidak boleh diabaikan. Sulit beradaptasi di daerah berpasir apabila alat bor digunakan pada area yang berpasir. Lubang bor rawan akan mengalami keruntuhan. Berikutnya kekurangannya adalah ya tadi karena rawan untuk mengalami keruntuhan. Oleh karena itu saat terpaksa harus digunakan di lokasi berpasir membutuhkan pertimbangan dan kerja keras agar pengeboran tetap dapat dilakukan. Hindari tercampur dengan lumpur. Idealnya pada saat pengecoran lubang pondasi harus dalam keadaan yang bersih dan dengan diameter yang sesuai. Jadi untuk menghindari ya tercampurnya lumpur yang ada di lubang bor dengan coran, ya itu harus dilaksanakan dengan metode-metode tertentu, nanti kita akan jelaskan. Itulah mungkin tadi termasuk kekurangan-kekurangan daripada pondasi bore pile ini. Di sini dikatakan juga ya bahwa akan tetapi sering ditemukan air yang membawa kandungan lumpur pada lubang pondasi. Hal ini dapat mengakibatkan tercampurnya lumpur dengan coran yang akan dimasukkan ke dalam lubang bor. Tadi kita sudah melihat ya bahwa kelebihan dan kekurangan dari pondasi bore pile. Jadi pondasi bore pile itu ada beberapa jenis juga ya, di mana judul kita hari ini adalah wash boring. Di samping wash boring itu ada yang dikatakan dry boring atau drilling itu, jadi pengeboran kering. Ini kita jelaskan sedikit masalah dry boring ya. Metode bore pile dengan cara bor kering atau dry boring digunakan ketika kedalaman
bor pipe yang dibutuhkan tidak melewati level air setempat. Jadi memang dry boring itu akan efektif ya kalau muka air tanahnya rendah atau jauh di bawah. Jadi kalau ketemu dengan muka air tanah, kita dengan sistem dry boring itu akan mengalami kesulitan-kesulitan. Ya. Jadi muka air tanahnya rendah, yaitu dengan cara tanah dibor dengan mata bor yang jenis spiral atau auger dan diputar searah jarum jam dengan mesin yang diangkat setiap interval 0,5 meter. Jadi tanah itu langsung diangkut ya, bisa dengan auger, bisa dengan mata bor spiral langsung diangkut. Setiap interval 50 cm dia angkat. Ya, ini untuk yang dry boring ya. Pengangkatan mata bor dibantu dengan gerak ya, diesel power. Jadi dengan alat dieselnya ya itu plus minusnya 2 ton itu. Limbah yang dihasilkan setiap pengangkatan berupa tanah dibuang ke samping lubang bor. Jadi hal ini dilakukan berulang-ulang sampai mendapatkan kedalaman sesuai rencana yang telah ditentukan. Jika kedalaman sudah sesuai dengan rencana, maka tahap selanjutnya yaitu pemasangan besi tulangan yang sudah dirakit. Ya. Besi diangkat dengan bantuan diesel power tadi, dengan mesin diesel, dan dimasukkan ke dalam lubang bor tersebut. Ya, tadi maksudnya dengan kekuatan mesin diesel ya. Tentu pengangkutannya bisa dengan kren dan lain-lainnya ya. Ya. Kemudian tahap pengecoran, ya. Pengecoran lubang bor kering menggunakan pipa trimi tidak dibutuhkan. Jadi beda dengan yang wash boring. Kita wajib menggunakan pipa trimi. Karena ada lumpur ya, ada lumpur dan ada air di dalam lubang bor tersebut. Untuk dry boring ya tidak harus ya menggunakan pipa tremi. Jadi cukup hanya dengan seperti melakukan pengecoran pada kolom bangunan. Jadi sebagaimana halnya kita ngecor kolom ya. Sekiranya itu ya itulah ya penjelasan mengenai dry boring tersebut ya. Yang di sebelah kanan ini ada kalimat isinya hampir sama ya. Jadi hampir sama mengenai dry boring ya. Cuma ada sedikit hampir sama ya, walaupun ada sedikit perbedaan. Di sini mengatakan bahwa menaikkan dan menurunkan mata bor pada lubang pondasi hingga mencapai kedalaman yang direncanakan. Metode ini dapat dilakukan hingga mencapai kedalaman maksimal 8 meter dengan diameter 30 sampai 40 cm. Jadi sini ada yang saya garis bawahi sampai kedalaman 8 meter dengan diameter 30 sampai 40 meter. Ya, kita lanjutkan. Ya. Jadi di sini ada beberapa foto yang saya tampilkan. Kita mulai dari sebelah kiri atas, itu sistem wash boring ya. Kita udah tampilkan alat-alat wash boring. Nampak ini mesin dieselnya. Ya, ini menaranya, ya menara untuk, dan ini ada stang bor, ya ini diadakan pengeboran. Karena wash boring dia bantuan air yang putih ini selang airnya. Nanti ada mesin airnya, mesin pompa ini dia bisa menembakkan air dan sampai ke ujung bor itu. Ya di ujung bor itu ada tembakan air untuk membantu pengeboran. Ya. Kemudian masih yang di atas, gambar yang di tengah, nampak ini alat bor pile ya, wash boring. Ya, nampak ini juga pipa selang ya, selang airnya. Dan ini ada mobile crane ya, untuk membantu pelaksanaan pekerjaan, mobile crane. Terus yang juga di atas yang paling kanan, ini berbeda menaranya aja. Ya, ini kalau tadi menaranya 2 tiang dibantu skor, ini menaranya berbentuk berbentuk truss atau rangka batang, ya hanya beda bentuk aja. Ini juga sering kita jumpai di Pekanbaru, ini sering jumpai. Nah, di konstruksi bawahnya hampir sama,
Ya. Kemudian yang sebelah bawah paling kiri itu dampak pengeboran di pantai, ya, di tepi sungai, ya. Itu nampak sistem peralatannya seperti ini. Ya, peralatan sama, mungkin dia harus menggunakan peranca-peranca dan struktur-struktur yang khusus ya, supaya ini kuat menahan pengeboran dan tidak jatuh ke dalam sungainya. Kemudian sedikit masalah bore pile. Ya, bore pile itu sangat ditentukan oleh slam daripada betonnya itu. Jadi yang wash boring, selamnya harus tinggi. Yang dikatakan selam mungkin mahasiswa sudah paham lah, ini beton uji selam, saya tidak jelaskan lagi. Nah, saya hanya mengatakan bahwa bore pile di sini dia menggunakan selam yang cukup tinggi dari 14, 16, 18 bahkan 20 tinggi selamnya. Berarti betonnya akan lebih cair. Kemudian selam yang dibutuhkan itu ini ada beberapa tipe selam, yang true selam ya, yang supaya betonnya solid, tidak pencar, tidak terjadi segregation pada beton, ya, yang dibutuhkan adalah true slam ya, true slam. Ya, jadi yang jelas bukan zero slam, ini tidak ada slamnya karena tadi bisa lebih dari 14 slamnya 14 ke atas ya. Kemudian collet slam ini juga tidak boleh dipakai, sheriff slam juga tidak boleh dipakai. Nah, sebelum saya lanjutkan, ya ini tentang metode pelaksanaan dari bore pile ya, dari awal sekali sampai akhir. Jadi video yang saya tampilkan ini cukup lengkap ini. Jadi dengan menyaksikan video ini, kita sudah seolah-olah melaksanakan pelaksanaan pekerjaan bore pile dari awal sampai akhir. Ya, referensi dari video ini saya ambil dari Mirza Aminuddin. Ya, kita saksikan sama-sama videonya. Ya, metode wash boring ya untuk pelaksanaan bore pile. Sebelum proses pengeboran perlu merakit tulangan, fabrikasi tulangan. Jadi di video ini dia adalah suatu pelaksanaan bore pile dengan diameter 40 cm. Jadi nampak di sini pekerja mempersiapkan merakit tulangan-tulangan bore pile. Jadi dipersiapkan dulu, jangan sampai sudah lubang bor sudah dibor, tulangannya belum siap. Jadi karena sangat berpotensi terjadi kelongsoran daripada lubang bor. Berikut ini proses pengecoran. Proses pengeboran yang saya maksud. Jadi ini dibor, nampak airnya keluar dari lubang bor, yang dipegang itu selang air. Yaitu selang air akan masuk ke dalam pipa bor, ya, batang bor di ujungnya, dia kan air itu akan menembak ya lubang bor. Nah, tentu ya batang stang bor itu kan tidak panjang begitu batang, ya biasanya sekitar 3 meteran lah, 4 meter juga paling panjang. Nah, pada kedalaman satu batang tentu dia sambung lagi, ya di sini menyambung batang bor itu, ya, dia sambung, ya. Jadi batang bor berupa batangan-batangan, ya. Ini proses washnya,
Jadi kalau pengeborannya sudah cukup dalam, ya, dia wash. Karena ini kandungan lumpurnya masih tinggi, jadi masih tetap wash, ya. Sebelum dinyatakan bersih, udah cukup ya, cukup bersih. Kita belum boleh memasukkan tulangannya. Jadi dia wash dulu, dia cuci dulu. Setelah bersih, ini proses pemasangan tulangan. Ini dia diangkat sama kren. Kalau yang sederhana dengan alat bor ini, ditarik sama alat bor, ya maka itu tidak harus juga menggunakan kren. Tapi untuk proyek besar, bisa menggunakan kren ya. Seperti tampak di agak jauh di belakang sini kan ada mobile crane. Kalau ini langsung dengan alat bor ditarik. Ya. Ini besinya sudah dimasukkan, besi berikutnya kalau tidak cukup panjang disambung. Ya, di sini dia penyambungannya. Sistem penyambungannya dengan las, ya, dengan kawat ikat kita khawatirkan tidak kuat menahan besi yang di bawahnya. Ini bor pipe kan cukup dalam, ada yang bisa mencapai 30 meter, 40 meter. Maka itu dilas dengan cukup kuat sehingga tidak lepas ya untuk yang bahagian bawahnya. Nah, selesai pembesian, memasang pipa tremi. Pipa tremi itu fungsinya adalah untuk pengecoran bor pile dengan tipe wash boring. Ini tremi, ini kalau saya lihat di video ini tremi sekitar 6 inci nih, 15 cm. Jadi ada yang menggunakan 6 inci, untuk bor pile diameter 40 seharusnya 6 inci. Kalau diameter nanti besar, 50-60 ke atas bisa menggunakan 8 inci. Kemudian treminya juga disambung-sambung. Nampak sekarang penyambungan treminya. Selesai pemasangan pipa tremi tadi, inilah proses pengecorannya. Nampak ya, treminya diangkat-angkat, itu supaya dia mendorong, coran dia akan mendorong lumpur ke sampingnya. Jadi lumpur akan naik ke atas ya lewat samping pipa tremi. Nah, itu memang diangkat-angkat ya, digoyang supaya corannya itu betul-betul mencapai ke dasar pengeboran. Selesai ngebor atau pada panjang tertentu pipa tremi dicabut lagi. Ya, dicabut ya. Kalau sudah terakhir dicabut habis. Kalau sebelumnya diadakan pemotongan. Berarti corannya kalau sudah cukup tinggi, diadakan pemotongan-pemotongan. Ini sudah dicabut, ini pengecorannya sudah selesai. Nampak casingnya di atas. Casing ini tidak dalam-dalam, paling ya beberapa meter aja. Ini kan sekitar 2 meter ya. Ini casing dicabut terakhir. Jadi ketika pengecoran sudah penuh, itu casingnya dicabut. Ya. Setelah casing dicabut, selesailah ya tahap pelaksanaan suatu bor pile. Ya. Jadi di sini nampak jelas ya urutan pelaksanaan bor pile dari merakit pembesian, proses pengeboran, ya. Kemudian dia wash, dia cuci, memasukkan tulangan, kemudian dilas, disambung tulangan, memasukkan pipa tremi, adakan pengecoran, pipa tremi dicabut, ya dikurangi, artinya dengan istilah pemotongan pipa tremi. Kemudian terakhir pipa treminya dicabut, ya. Dan setelah pengecoran selesai semua, ya, casingnya pun dicabut, casing ada di permukaan. Berikut ini saya akan tampilkan ilustrasinya. Ini di ilustrasinya pengeboran dari awal sampai akhir juga. Cuma di ilustrasi tentu tidak bisa menggambarkan sejelas yang tadi ya. Ya, tapi setidaknya untuk mengingatkan kita kembali proses pelaksanaan suatu bor pile ya dari awal dari pengeboran ya sampai selesai pengecoran. Ya, kita lihat di sini animasinya. Ini persiapan. Ya, persiapan ingin adakan pengeboran, ya nampak ini peralatannya. Ini bisa wash boring, bisa jadi ini bor kering. Ya,
bor kering itu, tapi yang untuk tidak terlampau dalam ya. Ya. Nah, kita lihat sini, ini proses ya persis sama ya. Ini nampak proses pengeboran ya sampai kedalaman yang diinginkan. Jadi memasukkan yang stang bor itu ke dalam lubang bor ya dan pengeboran bertahap. Kalau dia itu dry boring setiap 50 cm ya dia akan mengangkat sampahnya. Ya, tadi dikatakan sampahnya itu tanah itu bisa diangkat, dibuang dulu, kemudian diadakan pengeboran. Sedangkan wash boring langsung di pengeborannya langsung ditembak lumpur yang naik. Jadi tidak diangkat kembali, terus saja ngebor. Jadi sejalan dengan pengeboran itu lumpurnya akan naik. Ya. Ini nampak ya tahapan pertama ada satu tuh pengeborannya ya. Ya, kemudian tahapan pengecoran kalau yang dry boring ya bisa langsung dicor ya. Ya, ini kelebihan bor pile mungkin sepintas selalu aja lah. Kalau sini hanya sampaikan kelebihannya tadi secara panjang lebar kita sudah sampaikan ya, kita ulangi sedikit ya. Tidak menimbulkan getaran, daya dukung bisa lebih besar, daya dukung bisa disesuaikan dengan kebutuhan dengan penyesuaian kedalaman atau diameter bor pile, tidak ada masalah dengan lensa tanah. Ini yang tadi belum disampaikan adalah lensa tanah. Yang dimaksud dengan lensa tanah itu adalah tanah keras yang tipis, itu selalu ya bermasalah ketika pemencangan. Lapisannya tipis tapi tidak dapat ditembus. Tapi dengan bor pile ini lensa dapat dibor, ditembus ya. Jadi sehingga tidak membahayakan struktur di atasnya untuk jangka panjang. Kemudian tidak membahayakan akibat tekuk pada bor pile karena tidak memiliki sambungan seperti pada tiang panjang. Jadi tiang panjang kan banyak sambungan. Ya, sampai yang tiang panjang mini pile itu setiap 6 meter, ya ada 8 meter untuk tiang panjang diameter besar, 10 meter dan 12 meter. Kalau bor pile tanpa sambungan. Kemudian pembesian bisa disesuaikan sehingga ada dukung lateral lebih besar untuk antisipasi pada saat gempa. Jadi pembesian ya kita bisa rancang untuk gaya lateral, untuk gaya gempa, sedangkan tiang panjang kita harus ikuti ya yang precast yang ada. Jadi itulah beberapa kelebihan bor pile. Ini lubang bor dibersihkan. Ya, tadi kan sudah selesai ngebor. Di wash tadi, kan nampak tadi di wash ya. Sebenarnya di wash itu pipanya tidak turun naik. Kalau untuk wash boring langsung di bawah, ditembak dengan air ya. Ya, dan lumpurnya akan dibersihkan karena lumpur akan pelan-pelan keluar gitu, ya. Nah, kemudian pemasangan besinya tadi, ya. Pemasang besi. Kalau tadi dengan alat bor pile langsung dia menarik besinya, memasukkan ke dalam lubang bor. Kalau ini dari mobile crane ya, mobile crane dia masukkan lubang bor. Di foto sebelah kanan juga kelihatan ya. Tahap berikutnya dia masukkan pipa tremi. Nih pipa treminya dia masukkan. Ya, foto sebelah kanan juga nampak itu pipa tremi yang cukup besar. Saya kira itu lebih dari 8 inci itu, 10 inci atau 12 inci itu yang besar karena bor pile-nya sangat besar ya. Nampak casingnya kan besar sekali. Mungkin diameternya 1 meter itu. 1 meter malah lebih ya. Kemudian pengecoran. Jadi tahapan pengecoran bisa langsung turut mixer, datang ngecor. Di dalam animasi tidak kelihatan, pada pipanya harus naik turunkan, digoyang sehingga mendorong lumpur keluar ya. Ya, tadi di dalam video kita sudah nampak. Jadi di animasi tidak kelihatan semua ya. Nah, ini selesai pipa treminya dicabut, tentu tidak sekaligus ya. Tadi bertahap diadakan pemotongan. Nah, nampak foto di sebelah kanan itu sedang dicabut tuh pemotongan ya, diadakan pemotongan pipa treminya. Ya. Nah, setelah
selesai semua. Ya, tadi kita sudah menyaksikan ilustrasinya. Nampak bore pile ini kalau digali ini ya di atasnya ini masih berantakan ini. Jadi pengecoran bore pile selalu sampai ke permukaan topsoil. Jadi kalau nampak di gambar tengah sampai ke permukaan topsoil, kenapa? Ya, yang pertama kita butuh galian lagi ya untuk letak pile cap. Yang kedua, yang bore pile yang paling atas ini sudah bercampur dengan lumpur. Ini sudah bercampur dengan lumpur. Jadi ada suatu referensi mengatakan minimum 50 cm dari kepala bore pile itu mesti dibuang karena mutu betonnya sudah terganggu, ada campuran dengan lumpur yang paling atas ini. Jadi ini dibuang minimum 50 cm. Kalau di foto ini lebih ini cukup tinggi karena ini kayaknya basement ya, dia melakukan pelaksanaan bore pile di basement. Untuk yang pile caps nampak seperti gambar sketsa ini ya, dia gali dulu lubang pile cap ya, kemudian dia pecah. Ini dia pecah ya. Ini bukan hanya bore pile ya, tiang pancang juga demikian bisa dia pecah. Tapi kalau ini bore pile ya, sketsanya untuk bore pile. Ini dia pecah, dia potong, kemudian dia sisakan tulangannya dan dia cor. Ya, pile cap-nya dicor di sini. Ya, cor. Nah, ini nampak di sini ya bahwa tadi sudah dipotong, di foto ini kan kelihatan ya. Ini tinggal besinya. Ya, nampak ini dicor lantai kerja. Ini backcasingnya dari pasangan batu bata. Nah, ini nampak ya di sketsa nampak ini pembesiannya, pembesian hubungan tie beam dengan pile cap ini juga kelihatan di sini. Ya, saya kira kuliah kita hari ini untuk metode pelaksanaan wash boring ya itu sudah cukup. Mudah-mudahan bisa dipahami lah ya dengan baik oleh mahasiswa. Ini kembali saya kutip lagi ya kata motivasinya ya, jika Anda ingin melihat masa lalu, lihatlah keadaan sekarang. Ya. Jadi keadaan Anda sekarang itu ditentukan oleh masa lalunya. Tetapi jika Anda melihat keadaan masa depan, ya, lihat apa yang Anda lakukan sekarang. Jadi apa yang Anda lakukan sekarang itu akan mencerminkan atau mendapatkan masa depan, menentukan masa depan ya Anda. Jadi apa yang Anda lakukan sekarang adalah menentukan masa depan Anda. Ya, sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ini waktu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Untuk diskusi, waktu saya kembalikan ke Bu Yuli. Ya, silakan Bu Yuli. Baik, terima kasih kepada Pak Roni. Yang telah menyampaikan materi kuliahnya. Berikutnya sesi tanya jawab kepada mahasiswa yang mau bertanya atau berdiskusi mengenai materi kuliah hari ini. Dipersilakan.